Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga semua tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Oke, kita kembali ke materi kimia kita hari ini, yaitu tentang konfigurasi elektron. Ya, apa itu konfigurasi elektron? Kita akan jelaskan di belakang. Oke, nah di sini KD yang kita mau harus kompeten ya, itu kita menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik ya. Dalam hal ini kita belum ke tabel dulu, jadi kita ambil konfigurasinya dulu. Kemudian untuk prakteknya itu diharapkan kamu mampu menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik ya. Oke, tujuannya nanti diharapkan kalian mampu menentukan konfigurasi elektron dari suatu unsur, kemudian elektron valensi dari suatu unsur, ya. Kemudian kita flashback kembali tentang teori atom Bohr karena ini berkaitan dengan teori atom yang sebelumnya. Nah, di situ Bohr menyatakan bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Ya, kemudian di situ para ahli berpikir di manakah elektron itu berada? Oke, dia berada di lintasan tertentu, tapi berapa banyakkah dia di lintasan K, L, M, N dan seterusnya? Apakah nanti di sini dia di K, dia 5, 6, 7 dan sebagainya? Itu di atom Bohr dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian muncullah postulat itu yang ada di teori atom modern kemarin. Di sini ada Louis de Broglie. Dia menyatakan adalah materi dapat bersifat sebagai partikel sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Nah, dari gelombang ini muncullah asas dualisme itu didukung sama si Heisenberg. Nah, dia menyatakan akibat dualisme materi tersebut, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak, melainkan dia hanya dapat ditentukan kebolehjadiannya pada jarak tertentu dari inti atom. Atau di sini dinyatakan bahwa lintasan elektron itu bukan berbentuk garis, tapi dia berbentuk sebuah ruang. Nah, sebuah ruang itu elektron itu boleh jadi ada ditemukan di ruang itu. Ruang itu disebut dengan orbital. Nah, nanti kita bisa lihat di orbital mana elektron itu ada, jumlahnya berapa dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini kita bahas konfigurasi elektron dalam atom. Apa sih itu konfigurasi elektron? Ya, di sini ada contoh gambar. Ada suatu atom atau unsur. Nah, di sini elektronnya itu dia tersebar di dalamnya atau di kulit-kulit atom, tapi dia merata. Artinya di sini ada 2, ada 8, ada 18, itu ada aturan tertentu. Ya, jadi di teori atom modern ini kita bisa tahu berapa jumlah elektron dalam setiap kulit-kulit atom dari teori atom Bohr, ya. Nah, di sini konfigurasi elektron itu adalah gambaran tentang susunan elektron-elektron pada orbital-orbitalnya di dalam atom. Ya, jadi kita bisa tahu elektron itu dia ada di mana, di kulit mana itu dia berada, kemudian berapa jumlahnya di kulit-kulit atom tersebut. Nah, itu yang namanya konfigurasi elektron. Oke, di sini konfigurasi elektron itu ada dua cara menentukan konfigurasi elektron. Ada yang berdasarkan kulit atom, ada yang berdasarkan orbital. Yang untuk berdasarkan kulit atom ini kita masih sedikit mengacu di teori atom Bohr kemarin. Nah, di sini untuk yang berdasarkan kulit atom kita masih lihat teori yang atom Bohr kemarin. Elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Nah, di sini dikasih rumus 2n⁻², di mana n-nya itu adalah nomor kulit elektron yang K, L, M, N itu. Nah, di sini untuk nomor kulit 1, nama kulitnya K, jumlah elektron maksimumnya 2 berdasarkan rumus ya. Jadi 2 dikali 1⁻², berarti 2. Kemudian kalau di kulit yang nomor 2, kulit L, dia berarti di sini 2 dikali 2⁻²,
berarti 2 dikali 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini ada konfigurasi elektron beberapa atom. Contoh ya. Nah, di sini ada Li. Li itu nomor atomnya 3. Berarti jumlah elektronnya 3. Untuk konfigurasi elektronnya berarti di kulit K-nya 2, di kulit L-nya 1. Ingat ya, di kulit K hanya boleh 2. Berarti sisanya ada 1. Dia masuk di kulit L. Oke. Kemudian Mg 12. Jumlah elektronnya 12. Berarti untuk di kulit K dia bisa penuh 2. Penuhnya 2. Kemudian di L tadi penuhnya 8. Berarti dia bisa di situ 8. 2 ditambah 8 10. Masih ada sisa 2 elektron, dia dimasukkan di kulit M. Ya, kemudian Cl 17, jumlah elektronnya 17, berarti di kulit K-nya isi 2, kulit L-nya dia bisa penuh 8, kemudian 2 tambah 8 10, sedangkan di sini 17 berarti masih ada sisa 7. 7-nya itu masuk di kulit M. Ya, kemudian K 19, berarti di kulit K-nya 2, L-nya 8. Nah, 2 ditambah 8 10, sedangkan di sini masih ada 9 sisanya. 9 itu berarti masih bisa penuh 8 di kulit M. Ingat, dia masih bisa penuh 8 di kulit M. Kenapa dia 8? Karena dia masih ada sisa di sini 9, masih lebih dari 8, tapi kurang dari 18. Sehingga di kulit L-nya di sini kita tidak isi penuh 18, tapi kita isi penuhnya 8. Ingat, maksimal 8 dalam setiap kulit, kecuali K. K hanya penuh 2. Oke, kemudian di situ dia 8, berarti masih ada sisa 1, masuklah dia di kulit N. Oke, untuk GA 31. 31 berarti di kulit K-nya 2, L-nya 8, kemudian di kulit M-nya bisa penuh 18. Oke, masih bisa penuh 18, kemudian sisanya itu baru masuk di kulit N 3. Ya. Oke, nanti kita ada contoh soal lagi. Nah, kemudian di sini jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut elektron valensi. Elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Jadi di sini yang elektron valensinya mana? Yang 1, Mg punya 2, Cl punya 7, K 1, Ga 3. Ini yang namanya elektron valensi. Oke, untuk lebih jelas kita contoh soal. Nah, di sini ada unsur, kemudian ada tingkat energi K elemen OPQ. Ini lebih jelas. Nah, di sini misalnya ada Ba. Ba itu nomornya 56. 56 berarti di kulit K-nya bisa penuh 2, L-nya bisa 8, M-nya bisa 18. Ingat di sini untuk N tadi itu dia harusnya penuhnya 32. Tapi ternyata tidak sampai 32, berarti kita ambil yang maksimum besarnya. Jadi di sini 8, 18, kemudian masih bisa 18. Nah, sisanya 10. Sisanya 10 berarti kita ambil yang untuk O adalah 8. Karena dia kurang dari 18. Jadi hanya bisa kita ambil 8 dan sisanya itu dia ada di kulit P, yaitu 2. Kemudian ada PB. Ini sengaja guru ambil yang besar-besar supaya jelas. Kulit K-nya 2, L-nya 8, M-nya 18. Nah, di sini masih sisa banyak. Ternyata dia masih sisanya lebih dari 32. Berarti di kulit N-nya kita bisa isi 32. Ya, kita bisa isi 32. Kemudian O-nya kita hanya bisa isi 8 karena di situ sisanya cuma 12. Jadi 8, kemudian sisa 4-nya kita taruh di P. Tidak boleh nanti di sini kita isi 12 langsung, tidak boleh. Jadi hanya isinya itu bolehnya 8, 18, 32 dan seterusnya. Ya, tidak boleh kita isi di sini 12, salah. Ya, jadi kita isi 8, kemudian sisanya 4 kita taruh di kulit P.
Oke, yang berikut FR. Untuk FR, di sini K-nya 2, L-nya 8, M-nya 18 bisa, N-nya 32 bisa. Nah, di sini dia ternyata setelah diisi di kulit N masih ada sisa lebih dari 18. Berarti untuk yang kulit O kita masih bisa isi 18, bukan 8. Kita bisa isi 18, kemudian masih ada sisa 9. Tidak boleh ditaruh di kulit P9. Ingat, tidak boleh 9, hanya boleh 8, 18, 32 dan seterusnya. Jadi di situ di kulit P kita isi maksimum 8, sisanya 1 di kulit Q. Gitu ya. Oke, di sini untuk elektron valensinya Ba berarti 2, elektron valensinya Pb berarti 4, valensinya Fr sama dengan 1. Oke, yang berikut kita masuk di konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, di sini elektron dalam atom berada dalam kulit N, subkulit L atau dan orbital. Nah, kita ambil yang di orbital. Kalau tadi berdasarkan kulit, nah sekarang kita berdasarkan orbitalnya. Kulit terdiri dari subkulit-subkulit. Nah, subkulit itu terdiri dari orbital-orbital. Jadi dalam orbital inilah elektron berada, ya. Di sini bagaimana kita bisa menuliskannya? Ada 3 aturan pengisian elektron dalam orbitalnya, sehingga penulisan konfigurasi elektron dalam atom menjadi benar, yaitu ketika mengikuti asas Aufbau, asas larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Oke, kita bahas satu-satu. Aturan Aufbau. Ya, aturan Aufbau. Nah, di sini ada skema. Skema ini yang akan kita pakai untuk menulis konfigurasi elektron. Perhatikan baik-baik. Jadi di sini berdasarkan tingkat energi masing-masing. Paling rendah itu 1S, 2 2S ada 2P, 3 ada 3S ada 3P, 4 ada 4S, ada 3 itu ada 3S, 3P, 3D, 4 itu ada sampai F, 5 sampai F, 6 sampai D, 7 sampai P. Dan kita lihat di sini ya. Oke. Elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Berarti kita mulai dari 1S. Ya. Nah, di sini berdasarkan itu kita bisa tulis bahwa menggambarkan konfigurasi elektron itu berdasarkan skema yang di atas. Kita mulai dari 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, 2P, kemudian ke 3S, 3P. Nah, hati-hati, 3P ini tidak langsung ke 3D. Jadi dia ke 4S dulu. Dia ke 4S dulu, barulah dia ke 3D. Dari 3D dia ke 4P, kemudian ke 5S. Jadi dia miring ya. Jadi di situ dari 5S barulah dia ke 4D, kemudian turun ke 5P, kemudian bukan turun, naik harusnya 4D, kemudian naik 5P, 6S. Dari 6S lah baru bisa ke 4F, 5D, 6P, 7S. Dari 7S dia lanjut ke 5F, 6D, 7P. Begitu ya. Oke. Kita di sini ada penentuan untuk pangkatnya masing-masing atau jumlah elektron di masing-masing. Jadi di S itu dia penuhnya 2, P itu penuhnya 6, D itu penuhnya 10, bisa kurang, nggak boleh lebih. Jadi F itu penuhnya 14. Ingat, boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini maksimum. Nah, di sini kita lihat prinsip Aufbau-nya. Apabila dua orbital mempunyai nilai N plus L yang berbeda, maka nilai N tambah L yang lebih tinggi akan mempunyai energi yang lebih rendah. Sama, maksudnya seperti tadi, gini ya. Jadi orbital di subkulit itu 4S memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan orbital di 3D. Makanya dari 3P itu dia ke 4S dulu baru ke 3D. Itu maksudnya. Ini juga sama, dari 4P itu dia ke 5S dulu baru dia ke 4D dan seterusnya. Gitu. Oke, kemudian di sini ada contoh. Nah, di sini kita buat contoh. Sekalian ada atom netral, ada ion. Ingat kembali ion kemarin ada muatan positif, ada negatif.
Terus di sini kita tetap berpatokan pada diagram yang tadi, skema yang tadi, dengan memperlihatkan maksimum elektronnya masing-masing tetap harus ada. Oke, di sini yang pertama itu untuk atom Na dengan nomor atom 11. Nah, konfigurasi elektronnya berarti kita ambil dulu 1s2. Kenapa pangkatnya 2? Karena S penuhnya 2. Kemudian dari 1s kita naik ke 2s. 2s tetap 2 karena di sini masih S, penuhnya 2. Oke, masih berapa? 2 tambah 2 masih 4. Berarti masih ada sisa. Kemudian kita lanjut ke P, 2P. P itu maksimum 6, masih bisa tidak maksimum 6? Masih bisa karena di sini jumlahnya 11. Kalau kita isi maksimum 6 berarti jumlahnya masih 10. Ya, untuk di 2S 2P semua 10 dengan 1S. Kemudian sisanya 1 itu kita masukkan di 3S. Nah, 3S ini pangkatnya 1. Kenapa? Karena dia hanya sisa 1. Bisa? Kemudian untuk ionnya. Nah, di sini Na+, ya. Na+, nomor atomnya 11. Ingat kemarin kalau dia plus 1 berarti kehilangan 1 elektron. Sehingga di sini konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Yang 3s1 hilang. Karena dia kehilangan 1 elektron. Oke, kemudian yang berikut nomor 2 Se34, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 masih bisa penuh. Kemudian 3p6, kemudian dari 3p 4s, ya, jangan 3d dulu, 4s2. Kemudian 3D masih bisa 10. Ingat maksimum D itu 10. Nah, kemudian kita ke 4P-nya ternyata tidak sampai 6. Berarti isinya 4P4. Oke, untuk ionnya. Untuk ionnya di sini Se itu -2. Ingat kemarin kalau dia min berarti ketambahan elektron. Karena di sini -2 berarti dia ketambahan 2 elektron. Nah, di sini berarti dia untuk 4P4 tadi dia ketambahan 2 sehingga 4P-nya menjadi 4P6. Oke, gitu. Nah, kemudian yang berikut untuk asas larangan Pauli, tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum dengan nilai yang sama. Ini nanti kita bahas lebih lanjut untuk bilangan kuantum, ya. Hanya sekedar informasi saja. Nah, di sini dia misalnya 2 elektron akan menempati orbital pada subkulit 1s, maka nilai bilangan kuantumnya itu dia elektron pertama lihat dari yang belakang, ya. Ini berdasarkan tanda panahnya. Kalau dia ke atas berarti plus setengah, kalau dia ke bawah berarti min setengah. Jadi posisi elektron itu dalam satu orbital pun tidak ada yang sama. Pasti ada yang plus, ada yang min. Ya. Oke, kemudian yang berikut untuk kaidahan. Jika elektron dimasukkan ke dalam orbital pada subkulit yang sama, maka elektron akan mengisi orbital satu persatu dengan arah rotasi spin yang sama sebelum dapat berpasangan. Nih maksudnya. Oke, kita isi dulu. Nah, lihat di situ. Oke. Ya, ternyata kalau misalnya dia ada 4, tidak boleh kita isi 2 dulu atas bawah tidak. Ya, kita isi dulu ke atas 1 baru sisanya kembali ke kotak awal, baru bisa ke bawah 1, ya. Nah, jadi ini salah. Kenapa salah? Karena kita di sini isinya tadi, ulang sebentar. Nah, di sini dia isinya atas bawah, sedangkan satu kotak terakhir dia kosong, nggak boleh. Sedangkan di sini yang betul adalah dia isi di atas dulu semua, sisanya kalau ada sisa baru kita kembali ke kotak awal. Nah, itu yang benar. Oke, berikut 2 cara penulisan konfigurasi elektron. Jadi ada di sini notasi spektroskopik, ada yang kotak orbital. Jadi contoh ini notasi kotak orbital, misalnya ada O dengan elektronnya 8, ini pakai kotak. S itu satu kotak. Nah, di situ penuh, kemudian 2S itu satu kotak karena masih S, isinya juga penuh. Kemudian dia masuk di 2P punya kotak 3. Nah, ini yang hati-hati di sini bahwa kita harus ke atas dulu. Nah, oke, berarti sudah. Nah, kita kembali yang satunya ke awal.
Ini namanya notasi kotak orbital. Sedangkan spektroskopisnya itu yang seperti tadi. 1s2, 2s2, 2p4. Ya. Oke. Ini ada contoh lagi. Nah, di sini ada konfigurasi bentuk memanjang. Jadi di sini misalnya S itu 16. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p4. Nah, di sini kita bisa ambil elektron valensinya dari 3, elektron pusatnya dari yang sampai 2p6. Nah, singkatnya kalau dia sampai 2p6 itu jumlahnya 10. 10 itu dalam tabel periodik itu adalah nomor atom dari unsur Ne. Sehingga kita bisa singkat pakai kurung siku Ne, kemudian 3s2, 3p4. Oke, satu contoh lagi nanti di sini. Untuk Ge, germanium, nomor atomnya 32. Konfigurasi panjangnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, kemudian 4p2. Jumlahnya 32. Nah, di sini dalam SPU ya, ini hanya sekilas saja. Ternyata Ge itu dia berada setelah AR. Setelah AR, di mana AR itu nomor atomnya 18. Nah, kita lihat di situ konfigurasi panjang sampai manakah dia 18. Jumlah elektron atas itu dia jumlahnya 18 itu sampai di mana? Ternyata sampai di 3p6. Nah, konfigurasi pendeknya berarti kita pakai kurung siku untuk AR ya, yang 18, sisanya kita tulis di belakang 4s2, 3d10, 4p2. Seperti itu contoh ya. Bisa. Kemudian stabilitas ya, ini pengecualian konfigurasi elektron. Misalnya, jadi ada yang tadi kan harusnya 4s2 kemudian baru 3d10 atau sisanya di 3d. Nah, misalnya di sini AR. Oh ya, betul. Untuk tembaga itu kita ambil AR 18, kemudian 4s2, kemudian 3d9. Nah, di sini ternyata dia lebih stabil ketika 3d-nya tetap terisi 10 dulu. Ya. Jadi di sini tembaga memperoleh kestabilan dengan subkulit D terisi penuh. Ya, dia kita kotaknya di sini. Ternyata di yang 4s2 itu dia penuh, tapi 3d-nya itu dia cuma 9. Ya, ini tidak stabil. Tidak stabil. Jadi dia untuk mencapai kestabilannya itu dari 4s2 di over 1 elektronnya, sehingga dia penuhnya di 3d10. Karena biar bagaimanapun 4 dan 3 itu energinya tetap lebih rendah 3. Jadi tetap yang 3 dulu penuh baru ke 4. Ya. Kemudian contoh lagi misalnya di sini ada krom. Krom kita pakai tetap AR 4s2, 3d4. Nah, di sini ternyata dia lebih stabil 4s1, 3d5. Nah, 3d-nya berarti dia setengah penuh. Yang di sini dia 4 di over 1 dari S. Jadinya dia di 4s1, 3d-nya jadi 5. Gitu. Oke, untuk berikut kuis. Jadi silahkan latihan di sini. Jangan lupa dikumpul ya. Yang pertama, tentukan konfigurasi berdasarkan kulit atom serta elektron valensi dari unsur berikut. Ini yang masih tentang kulit atom ya. Dibuatkan tabel, isi KLMNOP-nya, elektron valensinya berapa. Kemudian untuk yang nomor 2, tentukan konfigurasi berdasarkan orbital dari atom unsur atau ion berikut. Jadi di sini ada yang netral O8, ada yang ion positif Mg+2, ada yang ion negatif Cl-1. Min atau plus tanpa angka berarti dia 1 ya. Kemarin ada yang tanya. Oke. Kiranya sini sampai sekian. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa tugas dikumpul. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.